Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang asma Allah yang ke-46, Al-Wasi'. Dialah Allah yang maha luas. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang luas kekayaannya, dan Allah yang maha luas pemberiannya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dan Engkau ya Allah yang maha luas, meliputi segala sesuatu, kulla syai' rahmatan wa ilman, dengan rahmat dan ilmunya. Maka Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas dengan segala keagungan dan kebesarannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas dengan segala sesuatunya, itu didasari oleh rahmat dan ilmunya. Kasih sayang Allah yang meliputi segala keluasan kekuasaan dan pemberian segala kekayaan yang dimilikinya. Maka semuanya tidak bisa diukur oleh manusia, tetapi setidaknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran tentang keluasan keagungan Allah itu adalah didasari oleh rahmatnya dan juga atas ilmunya. Begitu murahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini, sehingga tidak terbatas pemberian kepada seluruh makhluknya. Tidak hanya kepada manusia, tapi seluruh makhluknya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahan dan pengetahuannya. Sehingga pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu sampai kepada hewan, binatang yang kita tidak terjangkau pandangan dan penglihatan kita, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijamin dengan kemurahan atas keluasan rahmatnya. Bahkan sampai Allah subhanahu wa ta'ala, karena meliputi rahmat dan keagungannya, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu seluruh makhluknya, bukan hanya yang beriman, yang tidak beriman sekalipun, bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluknya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keluasan al-wasi'-nya lewat surat Al-Mu'min ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi pengetahuannya, semua yang ada di alam jagat raya ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat dan asma al-wasi'-nya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui zahiran wa batinan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Sehingga keluasan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi dari alam jagat raya ini, yaitu alam syahadah, alam yang nampak, yang kelihatan oleh kita. Begitu juga meliputi alam malakutiyah, alam di mana sudah berbeda dimensi dengan kita. Alam malakiyah adalah di mana alamnya para malaikat. Dengan begitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sudah ketahui betapa makhluk Allah, malaikat ini jumlahnya berlipat ganda dengan jumlah manusia yang ada. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sediakan tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam malakutiyah,
Ada juga bukan hanya alam malakutat, tapi ada alam jabarutiyah. Alam jabarut itu alam di mana sudah dimensinya di luar jangkauan manusia. Maka bahkan malaikat sekalipun tidak menjangkau di mana alam jabarutiyah itu kecuali atas izinnya. Malih ada alam berikutnya, alam jabarutiyah adalah alam hahut, alam lahut dan seterusnya. Begitu luasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menyederhanakan kembali, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Maka engkau bisa fikirkan tentang bagaimana keluasan keagungan Allah itu meliputi langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi itu juga di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seorang pun, tidak satu pun makhluk yang terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat, semuanya didengar, semuanya diperhatikan. Yang beriman, yang tidak beriman, yang sedang beribadah, yang sedang tidak beribadah, yang sedang apapun, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu dengan kita memahami tentang al-wasi', di mana Allah Subhanahu wa taala wasi'ta kulla syai'in, semua berada dalam keagungan dan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, bahkan pemberiannya tidak dapat dihitung dan bahkan tidak kita bisa memperinci sekalipun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Naml ayat ke-18, sekiranya kamu sekalian akan menghitung tentang nikmat Allah, la tuhsuha, kamu enggak bakalan bisa menghitungnya. Begitu besar, begitu banyak dan begitu luas karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, beliau memberikan gambaran tentang bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya dibagi menjadi dua. Ada karunia nikmat yang berupa manfaat, yaitu yang bisa kita lihat dan bisa kita ketahui. Semuanya yang mendatangkan manfaat. Allah berikan penglihatan kepada kita, kita tahu manfaatnya apa, perlunya apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan daya cium kita, alat nafas kita. Allah memberikan kenikmatan tangan kita, Allah memberikan kenikmatan kaki kita, Allah memberikan kenikmatan yang nampak ini semuanya adalah bagian dari ini luasnya pemberian Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, bagaimana komponen yang ada dalam tubuh kita tanpa kita meminta, Allah sudah memberikannya. Tanpa kita merencanakan dan memikirkan, Allah sudah memberikannya. Maka nikmat yang berikutnya adalah berupa pencegahan, yaitu apa-apa yang dihindarkan dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita, kok masa ujian bagian dari nikmat? Ya, dulu waktu kita masih kecil,
kalau ada ujian akhir itu senang. Suasana ujian itu suasana yang menggembirakan. Kenapa? Setelah ujian selesai maka kita akan libur. Setelah selesai ujian kita akan meningkat kelas kita. Selesai SD itu, maka ujian SD itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Kemudian kita akan masuk SMP dan seterusnya. Tapi nggak seperti saat ini, begitu ujian kelihatannya malah mencekam. Kita ujian itu menyenangkan. Dan sungguh ketika ada ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya itu adalah bagian dari kenikmatan dari Allah. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kamu sekalian yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam menyikapi segala sesuatu ini. Kalau Allah ingin melihat di mana yang terbaik, maka kalaupun kita gagal berarti kita belum bagian yang terbaik. Berarti kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Untung ada ujian, kalau enggak kita tiba-tiba langsung jeblok gitu saja. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebinasaan, begitu juga kecelakaan seringkali itu juga ada bagian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bencana itu bisa menjadi kebaikan? Iya, orang-orang yang wafat dalam bencana alam, maka dia dikategorikan mati syahid. Secara zahir, secara lahiriah itu adalah sangat menyedihkan. Aduh, kasihan banget dia terkena tsunami, kasihan terkena longsor, kasihan. Tapi di balik itu Rasulullah SAW sudah menyebutkan dia dalam keadaan mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu berarti dia akan terbebas dari segala tuntutan. Mati syahid berarti dia tinggal nunggu saatnya masuk surga bagi dirinya. Maka satu sisi kelihatan menyedihkan, tapi di balik itu justru malah seringkali itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah berikan untuk seseorang yang menerima keadaan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang tidak kau sukai malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai malah mendatangkan keburukan bagi dirimu. Wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa antum la ta'lamun, sementara kamu sekalian tidak tahu. Maka kehidupan ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan karunia, kenikmatan. Kan seringkali orang memandang kalau diberikan keleluasaan segala sesuatu itu baru nikmat. Kalau musibah bencana itu baru tidak nikmat. Padahal semua itu adalah karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memahami al-wasi, maka kita sudah mulai bisa melihat bahwa ternyata penderitaan atau ujian yang Allah berikan itu, di balik itu ternyata ada kebaikannya. Seringkali waktu sehat malah dia lalai dari mengingat Allah. Begitu sakit, mulai dari pagi, siang, sore pegang tasbih subhanallah, astagfirullah, walhamdulillah, wah itu ternyata sakitnya malah menghantarkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dekatnya seorang kepada Allah itu adalah karunia yang besar. Ternyata sakitnya malah menghantarkan kepada kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau mendapatkan kedudukan itu, jabatan, maka itu adalah satu nikmat yang besar. Enggak dapat kedudukan itu adalah tidak ada kenikmatan. Bisa jadi terbalik. Nah, maka dengan kedudukan bisa jadi ternyata seseorang dihantarkan menuju kepada keburukannya. Ujungnya malah masuk penjara. Kalau yang enggak dapat, wah alhamdulillah malah selamat. Kan bisa jadi hal-hal yang semacam itu. Karena seringkali manusia dalam melihat segala sesuatu itu hanya yang dohir ya. Padahal di balik dohir ada sesuatu yang batin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia di balik semuanya. Maka ketika orang-orang yang beriman dalam menjalani kehidupan itu, dia dalam keadaan bagaimanapun juga, pantas dulu Nabiullah Musa alaihissalam sampai ngiri, ya Allah, ini kok ada di dalam kitabku, kok ada nanti di dalam kehidupan itu ada umat yang selalu dia dalam keadaan yang baik, mendapatkan karunia, dia bersyukur, maka mendatangkan kebaikan. Mendapatkan ujian, musibah, dia sabar, dia mendapatkan kebaikan lagi. Jadi ini luar biasa ini umat. Umatnya siapa ini ya Allah? Maka Allah menjawab, itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang tetap bisa tersenyum dalam keadaan apapun juga. Karena apa? Dia menyadari betul bahwa apapun yang terjadi, yang dilihat adalah keagungan Allah. Bukan sesuatu yang ada di depannya, tapi di balik sesuatu itu yang selalu dipandang. Orang-orang yang beriman, kecerdasan yang dimilikinya mampu melihat di balik yang dohir. Kalau hanya melihat yang dohir semuanya bisa, tapi bagaimana kemampuan kita melihat di balik kejadian? Kecerdasan kita melihat sesuatu yang dibalik yang nampak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa semua yang nampak maupun yang tidak nampak itu sebenarnya ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Husairi, karena beliau seorang salafus salih yang menjadi rujukan dari para orang-orang saleh, beliau memang memandang, memberikan penjelasan tentang al-wasi'nya Allah itu dari dua dimensi itu. Maka nikmat pencegahan adalah nikmat yang samar. Jadi seseorang karena tertinggal dalam satu perjalanan, wah ini musibah, ini orang mau jalan-jalan, mau piknik, mau cari hiburan ke Singapura, malah ketinggalan pesawatnya. Sudah marah-marah, pengelola penerbangan dicaci maki habis-habisan. Kenapa? Karena mosok itu cuma terlambat 5 menit saja sudah ditinggal. 15 menit berikutnya ada kabar bahwa pesawatnya hilang dari peredaran. Dia kemudian langsung berubah, alhamdulillah, sujud syukur dia, untung kita nggak ikut tadi. Padahal sebelumnya, ya 10 menit sebelumnya sudah marah-marah tidak karuan. Maka kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sabar sekali. Maka orang-orang yang beriman itu lantas setelah mengenal Allah itu punya kecerdasan yang semacam itu. Ini kenapa ya saya kok tertinggal? Oh iya, pasti ada hikmahnya ini. Beberapa kejadian dalam kehidupan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menggambarkan bagaimana karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempitkannya kehidupan kita bisa jadi sebenarnya
dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kehidupan kita. Karena belum tentu begitu menurut pikiran kita. Coba Allah itu memberikan keluasan rezeki yang sangat banyak. Saya bisa membantu segala sesuatu, saya bisa mendanai segala sesuatu kebaikan. Wah, pokoknya saya tanggung semuanya. Belum tentu kalau sudah terjadi. Pelajaran sudah menjadi hendaknya menjadi perhatian kepada kita. Bagaimana nasibnya si Qarun? Qarun itu sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Dia mendekat terus, tolong Nabi Musa, tolong doakan saya supaya saya bisa kaya. Kalau saya kaya kan saya bisa membiayai segala kebaikan. Pokoknya urusan dakwah saya membiayai semuanya. Urusan kebaikan saya akan lebih banyak untuk memberikan. Jangan. Enggak ya dosa, terus setiap hari meminta untuk tolong doakan saya biar saya jadi orang kaya, biar saya menjadi banyak hartanya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya ya sudah, tapi resiko tanggung kamu sendirian. Ya, kamu siap jadi orang kaya, siap. Malah seringkali orang bisa nggak siap menjadi orang kaya. Apa yang terjadi? Maka kita sudah kenal, sudah tahu tentang bagaimana Qarun. Begitu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluasaan rezeki, maka setahun sudah begitu nampak kekayaannya. Utusan Nabi Musa, coba kamu datang kepada Qarun, minta untuk dia harus mengeluarkan zakatnya. Dia beralasan, ini zakatnya nanti tahun depan aja, saya lagi kembangkan ini. Tahun depan, tahun berikutnya terus akan dihitung dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai dalam suatu riwayat disebutkan kekayaannya itu berlimpah ruah. Kunci gudangnya dibawa oleh seekor kuda aja keberatan. Itu kunci gudangnya, gitu kan? Itu kekayaan yang melimpah. Setiap datang utusan Nabi Musa alaihissalam untuk dikeluarkan zakatnya, katanya entar dulu ini. Memang begitu. Jadi seringkali orang itu bisa murah betul itu pada saat justru bukan pada saat dia dengan kekayaan yang melimpah. Maka coba kita dulu waktu masih mahasiswa, kita punya uang 100.000 di dompet, ya cuma 100.000 itu. Di tabungan ya nggak ada 100.000 itu, tapi bisa bahagia, bisa senang untuk ayo makan, ajak makan teman-teman kita, ayo kita makan aja. Habis berapa? Habis 50.000. Itu berarti kan 50% dari apa yang kita miliki. Dengan senang hati, dengan gembira, dengan sukaria. Tapi bagaimana kalau uang itu sudah berubah menjadi 500 juta? Mau untuk diamalkan 50% dari 500 juta. Gimana kalau sudah uang jumlahnya menjadi 1 miliar? Mau deh, kita sudah mulai berhitung. Wah, gede juga ini ya. Nah, kalau sudah banyak itu orang kan berhitung, oh banyak ini 50%, 10% aja sudah berhitung. Uangnya sudah 1 miliar, itu 10% itu sudah wah besar sekali ini. Qarun itu begitu uangnya sudah banyak, hartanya sudah banyak, tapi waduh ini kalau mengeluarkan zakatnya besar sekali. Maka beralasan, ini saya kembangkan dulu. Nanti kalau sudah berkembang nanti saya akan amalkan. Nggak akan. Kenapa? Sudah jatuh pada rasa cinta kepada dunianya. Maka Rasulullah menyebut hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Kalau orang sudah jatuh cinta kepada harta, maka itu pangkal dari kesalahannya, pangkal dari kejahatannya. Dia sudah tidak enggan untuk memakan hak orang lain, padahal itu ada hak atas orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka kembali al-wasi'nya Allah itu bisa menyelipkan di balik musibah kenikmatan.
Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyelipkan di balik kesenangan itu ada ujung dari penderitaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka orang-orang yang beriman dengan sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedemikian rupa, maka akhirnya dia mudah menyesuaikan. Sedang diberikan oleh Allah, ya alhamdulillah, rasa syukurnya. Maka lebih enak kita, orang gak usah lebih-lebih. Kalau sudah berlebih kadang-kadang itu akan malah dia ketelanjuran. Maka ya khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik dari kamu sekali itu yang tengah-tengah saja gitu. Wah, usah yang berlimpah. Oh, mintanya coba aku berikan yang berlimpah ya Allah, nanti saya banyak bisa belum tentu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, menyesuaikan diri dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga tahu apa yang terjadi bagi diri kita. Maka semakin dalam keadaan orang lebih mampu untuk saat dia dalam kondisi yang pas-pasan itu lebih siap ya. Bahkan seringkali dalam keadaan yang kurang itu sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka dekatnya dirinya kepada Allah itu adalah suatu anugerah yang besar. Karena dengan begitu maka jalan menuju rahmat dari Allah itu sangat besar. Berarti keselamatan hidupnya akan sangat besar. Dan begitu juga berarti akhiratnya itu sudah sangat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam Al-Ghazali dalam memberikan pandangan tentang al-wasi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala luasnya karunia Allah berkaitan dengan ilmu dan karunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ilmunya sehingga mencakup segala sesuatu. Jadi ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Maka kita mesti harus munculnya adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti tahu kok bagaimana keadaan kita. Allah tahu kok apa dalam pikiran kita. Allah tahu kok apa yang tersembunyi dalam batin kita. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, Allah maha luas kekuasaannya sehingga meliputi segala sesuatu. Semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Demikian juga rizki, pahala, ganjaran, pengampunan, ampunan Allah, semua yang maha luas tak bertepi, panjang tak berakhir. Itu loh karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hidayah, petunjuk yang tanpa batas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengingatkan kepada kita, wa yazidullahu alladhina tada huda, dalam surat Maryam ayat ke-76. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada seseorang, kepada mereka dengan diberikan hidayah, wahuda, dan ditambah lagi hidayahnya. Sudah diberikan hidayah, tambah hidayah lagi. Kemudian yaziduna imanan ma'a imanikum, ditambah iman dengan iman yang ada, ditambah lagi imannya, tambah lagi keimanannya, tambah mantap keyakinannya, tambah terus meningkat kualitas imannya. Itu adalah karunia yang besar. Jadi kita dianjurkan untuk memandang segala sesuatu itu dengan sangat luasnya, dhahiran wa batinan. Itulah karunia Allah Subhanahu